Halo, perkenalkan nama saya Nadia Safira, NIM 190810301149 dari mata kuliah Analisis Keuangan Kelas D Universitas Jember. Izinkan saya untuk mengajak kalian menganalisis laporan keuangan dari PT Ciputra Development Tbk. Akan tetapi, sebelum memasuki ke analisis laporan keuangan perusahaan, saya akan menggambarkan sedikit tentang profil perusahaan dari PT Ciputra Development Tbk ini. PT Ciputra Development Tbk memiliki kode perusahaan CTRA yang tergolong dalam jenis usaha manufaktur publik, dengan bidang usaha utamanya yaitu pembangunan, investasi, perdagangan, industri, dan juga jasa. Nah, PT Ciputra Development Tbk ini termasuk ke dalam sektor dan subsektor properti dan real estate, dengan industri pengelola dan pengembang real estate, serta subindustri pengembang dan operator real estate. Perusahaan ini pertama kali didirikan oleh Dr. Honoris Causa Insinyur Ciputra pada 22 Oktober 1981 dengan nama PT Citra Habitat Indonesia. Akan tetapi pada 1990, perusahaan kemudian mengubah namanya menjadi PT Ciputra Development yang hingga sekarang masih tetap digunakan. Seiring dengan perkembangan usaha, perseroan kemudian melakukan penawaran perdana di Bursa Efek Jakarta yang sekarang ini dikenal dengan Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994. Hingga sekarang ini, perseroan telah berhasil mengembangkan 76 proyek yang tersebar di lebih dari 33 kota besar di Indonesia dengan memiliki kepercayaan di hati masyarakat luas beserta brand image yang eksklusif untuk tiap hunian yang ditawarkannya. Nah, analisis pertama yang akan kita bahas yakni analisis aktivitas operasi perusahaan. Sebagaimana yang terlampir dalam slide telah disajikan perhitungan untuk laba operasi perusahaan. Nah, untuk mencari laba operasi perusahaan ini kita bisa mengurangkan pendapatan dengan beban yang terkait dengan operasional yang dikeluarkan. Nah, berdasarkan perhitungan ini, PT Ciputra Development Tbk mampu memperoleh laba operasi sebesar 1,9 triliun untuk tahun 2019 serta sebesar 1,8 triliun untuk tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwasannya beban operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak melebihi pendapatan yang mereka terima. Pengukuran laba atau rugi operasi ini juga bermanfaat untuk mengetahui aktivitas investasi perusahaan terkait dengan operasional yang dilakukan. Perhitungan selanjutnya yakni laba non-operasi. Nah, laba non-operasi ini bisa dihitung dengan mengurangkan laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan dengan laba operasi yang tadi sebelumnya sudah kita hitung. Laba atau rugi non-operasi ini dapat digunakan untuk mengukur laba atau rugi yang diperoleh perusahaan terkait dengan pendapatan serta beban yang tidak termasuk ke dalam aktivitas operasi. Nah, melalui perhitungan ini dapat diketahui di tahun 2019 dan 2018, perusahaan mengalami rugi non-operasi sebesar 360 miliar pada tahun 2019 dan 248 miliar pada tahun 2018. Selanjutnya yakni perhitungan untuk penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif lain merupakan penghasilan atau beban yang diperoleh dari pengurangan laba bersih dengan beban yang tidak termasuk ke dalam komponen laba rugi sebagaimana disyaratkan oleh SAK lainnya. Umumnya dalam penghasilan ini digunakan untuk mencatat perubahan surplus revaluasi, pos luar biasa maupun aktivitas operasi yang dihentikan oleh perusahaan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka didapati penghasilan komprehensif atas PT Ciputra Development Tbk pada tahun 2019 adalah sebesar 5 miliar sehingga total penghasilan komprehensif tahun berjalan didapati sebesar 1,2 triliun rupiah. Analisis kedua yang akan kita bahas selanjutnya adalah terkait imbal hasil atas modal investasi dan profitabilitas. Sebelum melakukan analisis ini, kita perlu untuk mengelompokkan aset operasi dengan liabilitas operasi. Tujuannya adalah untuk menghitung aset operasi neto atau NOA. Aset operasi neto atau NOA ini didapatkan dengan mengurangkan aset operasi dengan liabilitas operasi. Sehingga NOA untuk tahun 2019 didapati sebesar 26 triliun sekian, kemudian pada 2018 didapati sebesar 25 triliun sekian. Selanjutnya adalah perhitungan return on net operating asset atau imbal hasil atas aset operasi neto yang umumnya disingkat sebagai RNOA. RNOA ini dihitung dengan membagi laba operasi neto setelah pajak atau NOPAT dengan rata-rata NOA. Perhitungan pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung NOPAT sebagaimana rumus yang telah terlampir. Berdasarkan perhitungan ini, didapati RNOA untuk tahun 2019 adalah sebesar 6,07%. Adapun RNOA ini menggambarkan return dari pengemanfaatan aset operasi oleh manajemen perusahaan sehingga dapat memberikan ukuran efisiensi dan efektivitas manajemen dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan pemanfaatan aset operasi yang dimiliki oleh perusahaan. Angka RNOA yang didapatkan ini menunjukkan bahwa PT Ciputra Development Tbk pada tahun 2019 mampu mengoptimalkan aset operasi untuk memperoleh laba atau keuntungan sebesar 6,07%. Perhitungan selanjutnya yakni imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau ROCE. Rumus perhitungan ROCE yakni laba neto yang telah dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Nilai ekuitas pemegang saham biasa ini didapat dari laporan posisi keuangan sisi ekuitas dengan keterangan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk. Hal ini dikarenakan umumnya kepentingan non pengendali bukan termasuk ke dalam pemegang saham atau pemegang kendali dalam perusahaan. ROCE merupakan ukuran yang dapat digunakan oleh pemegang saham biasa untuk mengetahui imbal hasil yang akan diperoleh dari keuntungan perusahaan yang didapatkan. Hal ini dikarenakan pemegang saham biasa tidak mendapatkan return tetap sebagaimana pemegang saham preferen. Berdasarkan perhitungan ini, ROCE untuk PT Ciputra Development Tbk pada tahun 2019 adalah sebesar 8,6% yang menunjukkan bahwa dengan laba yang dimiliki perusahaan pada tahun 2019, perusahaan mampu memberikan imbal hasil sebesar 8,6% untuk para pemegang saham biasa.
Perhitungan yang selanjutnya adalah untuk RNOA yang dipengaruhi leverage. Rumusnya adalah dengan NOPAT per penjualan dikali penjualan per rata-rata aset operasi dikali 1 plus OLEV. Langkah perhitungan telah dilampirkan dengan nilai penjualan yang didapatkan dari komponen penyusun pendapatan pada catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan untuk RNOA pada PT Ciputra Development Tbk pada tahun 2019, diketahui pengaruh leverage pada RNOA memiliki nilai yang sama dengan RNOA yang tidak dipengaruhi oleh leverage, yakni tetap sebesar 6,07%. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak ada dampak leverage yang diberikan kepada RNOA perusahaan untuk tahun 2019. Selanjutnya yakni perhitungan untuk ROCE yang dipengaruhi oleh leverage. Adapun rumusnya adalah ROCE sama dengan RNOA plus LEV dikali spread. LEV ini dihitung dengan membagi NFO dengan rata-rata ekuitas, sehingga LEV yang didapatkan adalah sebesar 75%. Sementara itu spread didapatkan dengan mengurangan RNOA dengan NFR, sehingga didapati sebesar 3,41% yang akhirnya memberikan hasil ROCE setelah dipengaruhi leverage sebesar 8,6%. Berdasarkan perhitungan ini, nilai ROCE yang dihitung berdasarkan pengaruh leverage memiliki hasil yang sama dengan yang tidak dipengaruhi oleh leverage, yakni tetap sebesar 8,6%. Hal ini menunjukkan bahwasanya leverage yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi atau tidak berdampak secara signifikan terhadap imbal hasil pemegang saham biasa pada PT Ciputra Development Tbk untuk tahun 2019. Perhitungan selanjutnya yaitu imbal hasil atas modal investasi atau return on invested capital. Nah, rumusnya adalah bisa dengan membagi laba bersih dengan modal investasi. Adapun nilai dari modal investasi ini didapat dari sisi ekuitas dengan akun modal ditempatkan dan di-store penuh. Return on invested capital merupakan indikator yang dapat memberi gambaran mengenai hubungan laba dengan modal investasi perusahaan. Adapun rasio ini dapat digunakan sebagai tolak ukur ketika menilai kinerja perusahaan dalam usahanya menghasilkan laba dari modal investasi yang mereka miliki. Dalam perhitungan ini, ROIC pada tahun 2019 adalah sebesar 27,7%, yang mana angka ini menunjukkan bahwasanya dengan modal investasi sebesar 4 triliun rupiah perusahaan telah mampu menghasilkan laba sebesar 27,7%-nya. Analisis yang ketiga yakni terkait analisis arus kas perusahaan. Perhitungan selanjutnya adalah untuk rasio kecukupan arus kas yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi yang cukup untuk mendanai pengeluaran modal, investasi persediaan, dan membayar dividen tunai. Rasio kecukupan arus kas yang mampu mencukupi kebutuhan uang tunai adalah setidaknya senilai 1. Melalui perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa arus kas operasi perusahaan untuk 3 tahun berturut-turut, yakni sebesar 0,53 kali, belum mampu mendanai pengeluaran modal, penambahan persediaan, serta pembayaran dividen tunai, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan lain untuk melakukan ketiga hal tersebut. Perhitungan selanjutnya yakni rasio reinvestasi kas yang dapat mengukur persentase investasi ke dalam aset yang mampu merepresentasikan kas operasi ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset serta pertumbuhan operasi. Rasio reinvestasi kas menurut Subramanian dikatakan memuaskan apabila hasil rasionya berkisar di angka 7 hingga 11%. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, rasio reinvestasi kas untuk PT Ciputra Development Tbk ialah sebesar 4,66%, yang mana angka ini mengindikasikan kurang memuaskan. Namun, angka ini menunjukkan bahwasanya perusahaan masih memiliki kemampuan untuk mengganti aset untuk pertumbuhan operasi melalui kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan sebesar 4,66%. Selanjutnya analisis yang dibahas adalah analisis likuiditas serta struktur modal dan solvabilitas. Perhitungan pertama adalah ukuran likuiditas rasio lancar yang didapat dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Rasio lancar ini menunjukkan bahwa untuk tahun 2019, perusahaan memiliki perbandingan aset lancar sebesar 2,17 banding 1, yang artinya aset lancar yang dimiliki perusahaan lebih besar 2,17 kali lipat dibandingkan liabilitas jangka pendeknya. Selain dengan menghitung keseluruhan aset lancar, pemilihan dari ukuran ini juga dapat dijabarkan melalui tiap komponen penyusun aset lancar. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa hanya persediaan yang nilainya mampu memenuhi liabilitas jangka pendek perusahaan. Perhitungan selanjutnya yakni ukuran likuiditas dengan rasio berbasis kas. Perhitungan pertama yakni rasio kas terhadap aset lancar, yang mana rasio ini menggambarkan likuiditas aset lancar pada suatu perusahaan. Berdasarkan perhitungan ini, rasio kas terhadap aset lancar untuk tahun 2019 adalah sebesar 0,23 kali, yang mana angka ini tuh lebih besar dibanding tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019, perusahaan memiliki komponen aset lancar berupa kas dan setara kas yang dapat dicairkan menjadi uang tunai yang lebih besar dibandingkan tahun 2018. Kemudian, rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek menunjukkan bagaimana kas dapat mencukupi liabilitas jangka pendek perusahaan. Berdasarkan perhitungan ini, rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek pada perusahaan tahun 2019 ialah sebesar 0,51 kali, yang artinya lebih besar dibanding 2018. Dapat diketahui dari kedua tahun ini, masing-masing nilai kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan belum cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Akan tetapi, dibandingkan tahun 2018, tahun 2019 perusahaan memiliki kualitas likuiditas yang sudah lebih baik. Kemudian yaitu ukuran likuiditas tambahan yang menghitung rasio cepat dan ukuran arus kas. Rasio cepat ini umumnya digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek perusahaan tersebut. Apabila rasio cepat memiliki nilai lebih dari 1, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset lancar perusahaan setelah dikurangi persediaan, nilainya lebih tinggi dibanding kewajiban jangka pendeknya. Atau dapat dikatakan juga, perusahaan mampu mencukupi kewajiban jangka pendeknya dengan komponen aset lancar tanpa dihitung persediaan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, dapat diketahui pada 2019 perusahaan hanya memiliki rasio cepat sebesar 0,90, yang artinya aset lancar setelah dikurangi persediaan pada perusahaan untuk tahun 2019 belum mampu mencukupi kewajiban jangka pendek yang mereka miliki. Kemudian, analisis ukuran arus kas dilakukan untuk mengetahui fleksibilitas keuangan perusahaan. Rasio ini juga dapat dikatakan penting untuk diukur, mengingat umumnya perusahaan membayarkan liabilitas jangka pendeknya dari arus kas operasi yang mereka miliki. Berdasarkan perhitungan, rasio arus kas perusahaan untuk tahun 2019 adalah sebesar 0,12 kali, yang mana artinya nilai arus kas belum mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan.
Selanjutnya adalah perhitungan common size untuk solvabilitas. Fungsi dari perhitungan ini adalah untuk mengetahui struktur permodalan yang digunakan dalam perusahaan. Selanjutnya adalah ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas, di mana perhitungan pertama adalah menghitung rasio total utang terhadap total modal. Perhitungan rasio total utang terhadap total modal ini dapat digunakan untuk mengukur hubungan antara total utang dengan total modal. Melalui perhitungan rasio ini didapati untuk PT Ciputra Development Tbk pada tahun 2019 nilainya adalah sebesar 0,55 atau dikatakan pembentuk utang sebesar 55% dari struktur modal PT Ciputra Development Tbk. Kemudian perhitungan yang kedua adalah perhitungan rasio total utang terhadap modal ekuitas pada PT Ciputra Development Tbk. Adapun rasio ini didapati memiliki hasil 1,20 yang mana angka ini menunjukkan bahwa total utang pada PT Ciputra Development Tbk untuk tahun 2019 adalah sebesar 1,2 kali modal ekuitasnya. Hal ini dapat diartikan bahwa pendanaan kredit perusahaan yang berasal dari utang atau liabilitas sama dengan 1,2 kalinya untuk setiap Rp1 pendanaan ekuitas. Kemudian perhitungan yang ketiga adalah rasio utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Rasio ini akan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka panjangnya melalui ekuitas yang mereka miliki. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui rasio utang jangka panjang terhadap modal ekuitas perusahaan ialah sebesar 0,66 atau 66%, yang artinya perusahaan menjaminkan 66% dari ekuitas perusahaan untuk memperoleh pinjaman jangka panjang. Selanjutnya adalah ukuran solvabilitas berbasis aset. Nah, untuk menghitung ukuran solvabilitas berbasis aset, kita bisa membuat analisis common size yang fungsinya adalah untuk memberikan gambaran aliran modal terhadap aset atau aktiva perusahaan. Perhitungan yang terakhir adalah untuk analisis kesulitan keuangan. Nah, analisis kesulitan keuangan perusahaan ini dapat diukur dengan melakukan perhitungan metode Altman Z-score. Adapun perhitungan ini menggunakan koefisien atau K yang disesuaikan untuk perusahaan manufaktur yang telah go public. Metode ini didasarkan pada penjumlahan atas total Z yang diperoleh dari perkalian koefisien dengan masing-masing variabel X. X1 mengindikasikan likuiditas, X2 mengindikasikan usia perusahaan dan profitabilitas kumulatif, X3 mengindikasikan profitabilitas, X4 mengindikasikan struktur keuangan, dan X5 mengindikasikan tingkat perputaran modal. Interpretasi dari analisis Z-score ini menyatakan apabila di atas 2,99, maka perusahaan berada dalam kondisi yang sehat. Kemudian hasil yang menengah menyatakan nilai gray area atau area ambigu yakni di antara 1,81 hingga 2,99. Sementara itu, apabila perusahaan memperoleh total skor sebanyak kurang dari 1,81, maka perusahaan tersebut berpotensi mengalami kebangkrutan. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwasanya PT Ciputra Development Tbk untuk tahun 2019 memperoleh skor senilai 1,109 yang artinya angka ini di bawah dari 1,81. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya probabilitas kebangkrutan yang akan dialami perusahaan yang mungkin terjadi dalam 2 tahun ke depan. Kemudian yang terakhir yakni penilaian atas laporan keuangan. Adapun penilaian dari saya pribadi kepada investor yakni berdasarkan analisis ROCE yang telah dilakukan, perusahaan ini mampu memberikan imbal hasil sebesar 8,6% yang menunjukkan bahwa angka ini tidaklah terlalu besar. Penilaian pribadi saya atas perusahaan ini adalah tidak begitu direkomendasikan untuk berinvestasi apabila hendak memperoleh laba jangka pendek yang besar. Akan tetapi, dari skala jangka panjang dan image branding yang mereka miliki, perusahaan ini dirasa cocok untuk menjadi sasaran investor dalam menanamkan modalnya untuk jangka panjang. Kemudian kepada kreditor, terkait dengan kewajiban jangka pendeknya, perusahaan ini tuh mampu melunasi kewajiban mereka dengan cukup baik hanya berdasarkan aset lancar yang mereka miliki secara keseluruhan. Akan tetapi, apabila melihat dari nilai kewajiban jangka panjangnya, perusahaan belum mampu menjamin kewajibannya dengan ekuitas maupun dengan aset lancar yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan nilainya cukup besar. Namun terkait dengan beban bunga, perusahaan yang bersangkutan memiliki kemampuan dalam membayar beban bunga hanya berdasarkan laba yang mereka peroleh. Perlu diingat juga bahwasanya pembayaran liabilitas tidak hanya berdasarkan aset lancar, melainkan juga seluruh aset tetap yang dapat dikelola dan dioptimalkan untuk memperoleh laba yang semakin besar sehingga mampu memenuhi kewajibannya dengan baik. Dengan demikian, perusahaan ini masih memiliki kelayakan tetapi tidak begitu direkomendasikan untuk diberikan suntikan dana karena sebetulnya pendanaan eksternal dari aset maupun penerimaan kas selain aktivitas operasi masih mampu untuk mencukupi nilai liabilitas perusahaan. Sekian hasil analisis laporan keuangan saya untuk PT Ciputra Development Tbk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.